Ferdi. Selamat mendengarkan. Helikopter yang membawa Ferdi akhirnya tiba juga di bagian belakang Yayasan Martins di kota Kemuning. Terlihat di sana ada Tigor, Rio, Monang, Andra, Ameng, Acong, dan yang lainnya sudah berada di sana sejak tadi. Begitu seorang lelaki berwajah kaku, berbadan tegap, dan mengenakan pakaian tentara berwarna loreng hitam keluar dari helikopter, dia segera melemparkan kantung besar berwarna hitam tepat di ujung kaki Tigor, sehingga mengeluarkan suara bergedebuk. Aku telah menyelesaikan tugasku, selebihnya terserah kepada kalian, kata lelaki berbadan tegap itu. Suaranya terdengar serak, membuat orang yang mendengar kata-katanya itu sedikit merinding. Ditambah lagi postur tubuhnya yang tinggi. Bahkan, Rio yang anggota kepolisian saja hanya sebatas dagu. Dapat dipastikan, jika satu bogem mentah saja mengenai wajah mereka, sangat besar kemungkinan bahwa orang yang terkena bogem itu akan pingsan di tempat. Terima kasih, Anda boleh beristirahat. Seseorang akan mengantar Anda ke Martins Hotel, kata Tigor sambil mengangguk. Merokok? Tanya lelaki itu sambil mengelurkan rokok kepada Tigor. Terima kasih, tapi saya tidak merokok, jawab Tigor. Lelaki itu tersenyum sambil memasukkan kembali rokok yang tadi dia tawarkan ke dalam saku celananya. Tampak nikmat sekali dia menghisap rokok tadi sambil bersandar di helikopter. Beberapa menit berselang, satu unit mobil berhenti di sana. Lalu, Tigor pun mempersilahkan lelaki raksasa itu memasuki mobil untuk segera diantar ke Martins Hotel. Lelaki berbadan tegap tadi segera memasuki mobil, lalu menurunkan kaca setengahnya sambil berucap, Thanks, see you another times, katanya sebelum mobil itu berlalu. Ketika mobil itu meninggalkan mereka, kini Monang mendekati Tigor sambil berkata, Gila, besar sekali orang itu. Dari mana Joe mendapatkan gorila itu? Tanya Monang bercanda. Itu baru satu. Joe malah memiliki orang seperti itu sekitar 10 orang, jawab Tigor acuh tak acuh. Hah? Monang melongo mendengar kata-kata dari Tigor ini. Mereka itu adalah kelompok tentara bayaran. Sudahlah, kita tidak usah membahas itu lagi. Nanti buruk akibatnya, kata Tigor kemudian. Meng, mari urus pengkhianat ini. Aku ingin tahu sejauh mana dia bekerja sama dengan keluarga Miller, kata Tigor. Mereka kini memasukkan tubuh Ferdi ke dalam mobil, lalu segera berangkat ke perumahan elit kota Kemuning. Birrrr. Terlihat lelaki tua yang duduk di kursi itu kelabakan ketika seember air disiramkan ke wajahnya. Lelaki tua yang tadinya pingsan tersebut mulai sadarkan diri dan menatap keheranan ketika dia memperhatikan di sekelilingnya. Kini dia baru sadar bahwa di sana ada satu sosok orang yang sangat dia kenal. Bahkan orang inilah yang ingin dia singkirkan melalui bantuan anak buah Irfan. Bagaimana keadaanmu, Pak Ferdi? Tanya lelaki parubaya yang tampan itu. Kau Rio. Sudah aku katakan, berjalanlah di rel yang benar, Pak. Tapi Bapak tidak mendengarkan aku. Bapak bahkan ingin membunuhku dengan bantuan orang-orang Irfan itu, kata Rio dengan sinis. Kau ingin memfitnahku, Rio? Kau jangan main-main. Ketika aku melaporkan kepada Pak Rulian, kau bisa dicopot dari jabatanmu sebagai Kapolres Kota Batu. Fitnah? Bapak mengatakan aku memfitnah? Lalu, Bapak mengancamku dengan menggunakan nama Kombes Pol Rulian. Sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku tidak sedang memfitnah Bapak, kata Rio sambil bertepuk tangan. Begitu suara tepukan tangan itu lenyap, kini pintu di ruangan itu terbuka. Dan kini, terlihatlah 3 orang lelaki dengan yang satu bertubuh gemuk, yang satunya berbadan tinggi, dan yang satunya lagi berbadan sedang. Mereka itu adalah Mok-Mok, Ganjang, dan Panjul. Kenal dengan mereka? Tanya Rio dengan senyum mengejek. Kau, sialan kau. Masih mau mengelak? Apa harus Irfan yang aku seret kemari agar kau mau mengakui? Sudah aku katakan kepadamu, Pak Ferdi, bahwa aku ini adalah adik seorang yang cukup berpengaruh di kelima kota ini. Kau lupa bahwa aku adalah adiknya Tigor. Sudah aku peringatkan. Mengapa kau tidak percaya, Pak Ferdi? Sekarang kau baru tahu ketika sudah seperti ini.
Sambung Rio lagi. Mau apa kau Rio? Kau harus ingat bahwa aku ini adalah sahabat seperjuangan mendiang ayahmu. Cih. Rio segera meludah mendengar perkataan dari Ferdi tadi. Ayahku adalah seorang polisi yang jujur. Andai dia tahu, dia pasti malu pernah memiliki bawahan seperti dirimu. Kau tidak berpikir bahwa tanah sudah lama memanggilmu. Kau itu sudah tua dan selayaknya memperbanyak amal ibadah. Masih saja mau memperkaya diri sendiri. Kau tahu? Karena ulahmu itu, berapa ratus, bahkan ribuan anak muda yang rusak. Kau mengkhianati seragammu, mengkhianati kepercayaan masyarakat. Kau digaji dengan titik peluh mereka. Tapi apa yang mereka dapat darimu? Cuma pengkhianat gini. Mengeruk keuntungan dari seragam yang kau kenakan. Maki Rio tepat di depan wajah Ferdi. Lepaskan aku Rio. Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Spontan Rio menggeleng mendengar permintaan dari Ferdi ini. Pak Ferdi, aku tidak biasa menjilat kepada atasan. Aku tidak seperti dirimu. Aku pasti akan kalah di hadapan Pak Rulian. Jadi, sebaiknya kau tetap di sini saja, sampai aku berhasil menumpas sindikat ini dengan tuntas. Tegas Rio. Jangan buang waktumu untuk omong kosong itu, Rio. Patahkan saja kakinya, atau congkel saja sebelah matanya. Aku tidak butuh banyak bicara kepada pengkhianat ini. Semuanya sudah kita ketahui dari Panjo dan kawan-kawannya. Untuk apa lagi manusia busuk yang sudah bau tanah ini? Kali ini, Tiger yang sejak tadi diam saja mulai berbicara. Ampun, jangan bunuh aku. Bagaimana dengan keluargaku jika aku mati? Rengek Ferdi memohon. Hahaha. Lalu, bagaimana dengan keluarga Rio? Kau menyuruh orang untuk membunuhnya, kan? Sekarang, posisimu tidak menguntungkan. Kau meraih seperti celaka, sialan. Kutendang remuk dadamu. Pentak Tiger geram. Kau tetap di sini sampai masalah ini tuntas. Berdoalah kepada Tuhan agar umurmu panjang. Jika umurmu pendek sebelum kasus ini selesai, kau akan kami lempar ke laut Tanjung Karang, biar menjadi santapan hiu. Kata Rio pula. Rio, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku, Rio. Berisik, kubunuh kau. Kata Tiger yang langsung mencengkeram leher lelaki tua itu. Ferdi terbatuk-batuk sambil kelonjotan. Tak tega juga hati Tiger melihat nafas orang tua itu yang sudah mulai Senin Kamis. Dia berusaha meredam kemarahannya, lalu melepaskan cekikannya di leher Ferdi. Jangan bilang aku tidak tega membunuh calon bangkai sepertimu itu. Duduk diam dan jangan membuat masalah. Atau aku akan mempercepat ajalmu. Ancam Tiger. Tetap di sini, Pak Ferdi, karena jika diberi kesempatan, kau akan menjadi batu sandungan terhadap tugasku. Tugas ini tetap akan aku tuntaskan walau apa sekalipun yang terjadi. Aku tidak peduli. Jika pihak kepolisian tidak sanggup, maka aku akan meminta bantuan dari mafia. Asalkan orang itu berniat memberantas sindikat ini, aku bersedia bekerja sama dengan mereka. Jelas dan lugas kata-kata dari Rio ini. Anak buahku tidak memiliki hati nurani. Jika mereka habis kesabaran gara-gara ulahmu, maka aku tidak akan menyalahkan mereka andai kau mati di tangan mereka. Bagiku, sampah lebih baik daripada manusia setan macam kau ini. Kata Tiger lagi memberi peringatan. Setelah semua orang yang berada di ruangan penyekapan itu pergi, tinggallah Ferdi meratapi nasibnya yang salah dalam memilih lawan.